Obat, ngobrol sehat yuk. Obat, obrolan sehat. Nah, balik lagi ke kita, SG. Aku Maura. Dan aku Asya. Wah, semoga penonton pada nggak bosan ya dengan kita lagi. Bener banget nih. Nah, dari namanya aja kita udah pasti bisa nebak nih. Hari ini kita mau bakal bahas tentang apa nih, Sya? Wah, bener banget. Kita jadi hari ini bakal berbincang-bincang tentang persoalan masalah penyakit dari sinusitis dan juga penyebab-penyebabnya. Bener banget. Nah, tapi kali ini kita tuh nggak sendirian nih, Sya. Bener banget, tentu aja pada kali ini kita akan ditemani secara langsung oleh dokter kesayangan kita, Dokter Helmin. Halo, Dok. Halo, Dok. Asya, Gimana nih kabarnya, Dok, hari ini? sehat. Wah, alhamdulillah. Wah, daripada kita panjang-panjang, mungkin langsung aja ya teman-teman kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin boleh pertanyaan pertama? Oke, jadi aku punya pertanyaan nih, Dok. Jadi sinusitis itu sebenarnya apa sih? Terus juga penyebab dari sinusitis itu apa nih, Dok? Oke, Maura, pertanyaannya umum ya, ditanyakan orang sebenarnya sinusitis itu apa sih gitu ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih, sinus itu apa. Sinus itu secara definisi sebenarnya adalah berupa rongga gitu ya. Nah, kalau kita bicara sinusitis biasanya lebih ke arah yang ada di rongga kepala kita nih. Rongga yang ada di kepala. Sebenarnya di kepala kita itu ada 4 jenis rongga ya di tengkorak kita. Jadi ada yang namanya sinus maxillaris, sinus frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Seperti itu. Nah, kalau disebut sebagai sinusitis berarti ada peradangan tuh di sinus tersebut. Seperti itu. Jadi kalau disebut sinusitis berarti itis itu biasanya artinya radang gitu ya. Jadi sinusnya mengalami peradangan. Nah, penyebabnya apa nih gitu ya? Bisa macam-macam gitu ya. Ada yang karena infeksi, ada juga non-infeksi. Kita bicara dulu nih yang infeksi. Infeksi itu biasanya karena infeksi virus atau bakteri. Misalnya nih, Maura pernah flu? Pernah, Dok. Nah, kalau flu-nya nggak diobatin, bisa jadi menjalar sampai ke sinusnya. Gitu ya. Secara normalnya sinus itu isinya udara. Tapi kalau misalnya kita ada flu gitu ya, ISPA gitu ya, nggak diobati dengan baik, akhirnya virusnya bisa menjalar sampai ke rongga-rongganya gitu. Jadi sinusnya kena, jadinya sinusitis seperti itu. Oke, jadi sinus itu merupakan kondisi di mana rongga hidung kita tuh membengkak dan radang. Rongga sinus, Oh, iya, sinusnya gitu ya. Sebenarnya fungsinya itu yang menjaga supaya saluran pernapasan kita tetap bersih gitu. Tapi karena tadi mungkin ISPA-nya nggak diobatin gitu ya, akhirnya infeksinya bisa menjalar ke rongga sinus. Itu yang pertama. Nah, kalau yang non infeksi seperti apa? Misalnya alergi, siapa? Asya ada alerginya nggak? Aku kayaknya enggak sih, Oh Dok. enggak, oke, bagus gitu ya. Jadi pada orang-orang yang alergi, misalnya alergi debu, alergi dingin gitu ya, atau asma gitu ya, seringkali kalau mereka lagi kambuh tuh sinusnya juga akhirnya terjadi penumpukan cairan yang banyak di sana, seperti itu. Kadang-kadang ada juga karena kelainan anatomi. Jadi misalnya ada yang lahir dengan septumnya atau pembatasnya itu bengkok gitu ya. Akhirnya rongganya jadi menyempit. Ada yang lahir seperti itu. Tapi ada juga karena trauma, misalnya kebentur atau kecelakaan gitu ya. Sinusnya jadi berubah posisi, jadi menyempit. Akhirnya gampang untuk mengalami peradangan. Seperti itu. Naura, lengkap cukup? Cukup banget. Oke. Dok. Berarti harus hati-hati ya. Jangan-jangan ini aku lagi agak pilek ini nggak sembuh-sembuh nanti jadi sinus Oh, lagi. diobati. Oke, harus diobati berarti Iya, ya, Dok. betul. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, Dok, aku punya pertanyaan nih. Kalau orang yang punya sinusitis itu ciri-cirinya gimana sih, Dok? Oke, pertanyaannya bagus ya Asya ya, karena sebenarnya nggak gampang ya memastikan seseorang itu sinusitis karena biasanya mirip ya. Mungkin dia flu, mungkin juga zaman-zaman kemarin itu COVID gitu ya, gejalanya mirip-mirip gitu ya. Tapi bisa kita lihat beberapa hal yang cukup spesifik ya mengarah ke sinusitis. Misalnya pileknya berlebihan gitu ya, tapi nggak ada demam gitu ya, tapi kok pilek terus. Kemudian biasanya ada rasa sakit gitu di wajah gitu ya, di tulang-tulang di wajah, apalagi kalau ditekan gitu ya, biasanya dia kesakitan gitu ya, sakit kepalanya cukup berat, kemudian kalau ditekan gitu ya, dia merasa kesakitan gitu. Di samping tadi ada pilek yang berlebihan tapi kok mampet gitu ya, karena cairannya terlalu banyak. Ciri-ciri yang bisa dirasakan biasanya seperti itu. Nah, selain itu
biasanya kalau misalnya dia tidur ya, bangun tidur tuh suka ada lendir tuh di tenggorokan. Itu biasanya kita sebut sebagai post nasal drip gitu ya. Jadi ada lendir yang ada di rongga-rongga itu bisa turun dengan sendirinya ke arah tenggorokannya. Jadi pas dia bangun tidur kok kayak banyak lendir gitu ya. Itu juga salah satu tanda-tanda yang mengarah ke arah sinusitis. Tapi untuk pastinya biasanya dokter akan melakukan teropong tuh ke hidungnya gitu ya. Bisa dilihat ada kok kayaknya ini ada cairan yang netes dari rongga, itu bisa kelihatan. Atau ada septum yang tidak lurus, itu bisa ketahuan lewat teropong dari hidung oleh dokter THT biasanya. Seperti itu, Asya. Oke, berarti memang selain memang walaupun dia mirip-mirip sama yang penyakit lainnya, itu memang harus ada amatan lebih ya. Betul. Dari teropong dari dokter THT tadi, dan juga ada rasa sakit kalau disentuh di mukanya gitu ya, Dewi. Iya benar banget, agak sulit juga ya untuk membedakan antara flu dan juga sinusitis. Perlu lebih lanjut nih dok. Harus ke dokter. Oh iya. Terus nih dok, nah sinusitis itu bisa disembuhkan nggak sih? Terus gimana cara mencegah sinusitis itu sendiri? Oke, sekarang kita ke mengatasi dulu ya kalau udah lagi kena sinusitis, apa bisa sembuh nih gitu ya. Sebenarnya tergantung penyebab lagi nih. Tadi kan ada karena faktor infeksi. Kalau infeksinya bisa diatasi dengan baik, sinusitisnya juga biasanya akan membaik seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kalau ada gangguan anatomi atau ada polip di sana di sinusnya gitu ya, itu harus dilakukan tindakan yang lebih advance, misalnya operasi mungkin, pelurusan septum mungkin, seperti itu. Jadi kalau sudah diatasi penyebabnya tentu bisa sembuh sebenarnya. Nah sekarang sebenarnya lebih baik kalau mencegah dulu kan ya, jangan sampai kena dulu. Nah ini sebenarnya mirip-mirip dengan secara general aja nih, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat seperti itu ya. Apa aja tuh pola hidup sehat? Mungkin dengan Makan istirahat sehat. cukup gitu ya dok. Iya bener, jadi pola makannya dilihat gitu ya, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, seperti itu. Nah yang lebih spesifik ke arah sinus ini ya kita harus mencegah dulu nih, jangan sampai infeksi. Untuk ISPA kan biasanya kita dianjurkan untuk rajin mencuci tangan gitu ya. Kalau misalnya tahu nih ada orang di sekitar kita terpapar ISPA, misalnya kita ya jaga jarak lah, jangan deket-deket seperti itu. Atau kita anjurkan tuh orang kalau misalnya ada yang sakit di sekitar kita suruh pakai masker, atau kita aja yang pakai masker seperti itu. Jadi pencegahannya sebenarnya tidak terlalu susah ya, mirip kok dengan pencegahan penyakit-penyakit yang lain, terutama ISPA seperti itu. Wah, berarti memang kalau misalnya kita udah punya, itu harus banget mastiin bahwa penyebabnya tadi harus dihentikan atau mungkin jangan sampai terjadi lagi untuk meminimalisir gitu. Betul sekali. Satu lagi tuh tadi yang alergi ya belum disebut. Nah biasanya kita harus tahu nih kita alergi apa. Kalau alergi dingin atau alergi debu gitu ya, hindari. Kalau misalnya terpapar lagi pasti kambuh lagi gitu kan. Jadi memang benar. Tadi satu lagi tuh yang faktor alerginya tuh harus dipastikan kita tidak terpapar dengan alergen tersebut. Berarti dengan mengidentifikasi alergi yang kita miliki gitu ya dok. Tuh. Terus untuk mencegahnya tuh dengan cara menjaga pola hidup sehat kita. Tetap. Oke, semoga ya tadi yang kita perbincangkan cukup dapat disimak dan diterima ya. Tapi saya mau tanya nih. Aduh. Bosan gitu. Tapi tadi udah Nyimak. Oke, aku ada 2 pertanyaan sebenarnya nih. Coba ya minta tolong nanti yang tahu tunjuk tangan. Oke, Dapat siap. hadiah nanti. Cepetin. Yang pertama nih, coba ya tunjuk tangan ya. Oke. Sebenarnya sinusitis itu apa sih? Aku. Oke, jadi kalau dari aku dengar tadi dari pemaparan Dok Helmi, kalau misalnya sinusitis itu adalah terjadi ada peradangan di rongga sinus, rongga udara di tengkorak kita, betul nggak dok? Gimana, Nora? Bener dong. Ih bener, keren. Oke. Ini siapa lagi yang jawab nih? Tunjuk tangan ya. Oke. Jangan dia terus ya, nanti dia terlalu pintar. Aduh. Jadi hadiahnya komplit semua. Hadiahnya diambil nanti. Oke, good Asya. Jadi sekarang aku ada 1 pertanyaan lagi nih. Kayaknya harus aku nih. Aku harus jawab dulu aja. Iya, berebut deh pokoknya hadiahnya menarik. Pertanyaan kedua, sebutkan minimum 2 deh
gejala orang yang kena sinusitis. Aku deh dok. Nah jadi yang pertama itu gejalanya kita ngerasain ini nyeri kalau misalnya ditekan-tekan di bagian tubuh wajah ini, iya pipi, terus sini juga. Nah terus yang kedua ini kita tiap pagi tuh ngerasa ada lendir di sini nih dok, iya nggak sih? Bener nggak dok kira-kira? Gimana Asya? Kayak benar sih dah. Iya, betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah puji Tuhan. Satu-satu ya. Iya. Kalian. Kita lulus kuis Kita lulus ya, jadi sarjana sarjana KCH. Keren. Sep. Wah, sebenarnya hari ini tuh seru banget dok, dan aku sebenarnya pengen lanjut deh. Tapi kayak dok Helmi sibuk banget ya. Jadi mungkin sekarang kita mau ucapkan terima kasih ke dok Helmi karena sudah mau hadir dan memberikan kita informasi yang sangat banyak dan berbobot ini dok. Oke, sama-sama Asya, Maura. Semoga bermanfaat ya. Amin. Pastinya di dok. Udah. Jangan lupa nih kadonya tadi karena kita udah Hadiahnya kuis nih, ya. temen aja. Iya, nanti hadiahnya setelah ini ya dok ya. Nah, tadi itu kita udah dengerin penjelasan Dr. Helmi tentang apa itu sinusitis, terus penyebab sinusitis. Benar banget, dan tentu saja hal-hal ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan ke diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Iya nih, bener sih. Tapi kita, aduh sedih lagi nih. Kita jangan udah sedih. mau di penghujung acara. Jangan sedih karena setelah video ini tentu aja akan ada video-video berikutnya yang tentu saja membahas tentang kesehatan nih. Iya, bener banget. Jadi jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe. bye-bye! Makin paham.